me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Mbak. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, Mbak. Syukurlah, alhamdulillah. Oh ya, kemarin ada yang menghubungi saya. Katanya mau konseling. Boleh saya tahu siapa yang menghubungi saya kemarin? Saya, Mbak. Saya yang kemarin ngubungin Mbak untuk konseling. Oh, Mbak Mei. Lalu yang itu siapa, Mbak? Oh, yang ini teman saya, Mbak. Teman kuliah saya, namanya Ningtyas. Halo, Ningtyas. Halo Mbak. Oke, sebelum memulai konseling pada hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya diberi kelancaran dalam proses konseling ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi bagaimana? Ada yang bisa saya bantu sehingga Mbak Mei menghubungi saya untuk mengadakan konseling? Iya, Mbak, ada. Saya butuh pencerahan untuk masalah saya. Baiklah, tapi sebelumnya Mbak Mei dan Mbak Ningtyas sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sudah pernah, Mbak. Baiklah, itu artinya kalian sudah tahu apa itu konseling. Dan saya ingatkan juga bahwa proses konseling juga ada kesepakatan waktu untuk menyelenggarakannya. Jadi, di sini saya ada waktu 60 menit untuk melakukan konseling. Bagaimana Mbak Ning dan Mbak Mei, apa setuju? Setuju Mbak. Oke. Jadi, Mbak Mei saya persilahkan untuk menyampaikan permasalahan atau persoalan yang sedang Mbak Mei alami. Jadi gini, Mbak. Saya kan lagi di kosan ya. Jadi setiap saya pulang ke rumah itu tuh ada pertanyaan, kamu kapan skripsian? Teman-teman kamu udah apa-apa, bahkan judul pun juga belum. Saya ini juga berusaha cari judul, terus cari referensi juga, tapi emang belum ada gitu kan. Itu tertekan, jadi kepikiran terus. Ya, gitulah pokoknya, Mbak. Seperti buntu gitu ya, Mbak ya? Iya, Mbak, bingung gitu. Saya ini harus meneliti apa, masalah apa yang akan saya bahas. Seperti belum ada gambaran berkaitan skripsi tersebut. Iya, Mbak, saya belum ada gambaran sama sekali tentang skripsi saya itu nantinya gimana. Terus ketika Mbak Mei menghadapi hal yang seperti itu, ketika Mbak Mei pulang ke rumah, apa yang Mbak Mei rasakan? Ya tertekan gitu, Mbak, kayak diburu-buru, jadi ngerasa nggak tenang gitu. Tadi yang memberikan dorongan Mbak Mei untuk segera menyusun skripsi itu suruhan dari keluarga atau cuman dari orang-orang sekitar? Dari keluarga aja sih, Mbak. Biasanya mereka tuh bilang kayak, ayo Mei cepet nyusul, cepet skripsian gitu. Terus gara-gara itu saya jadi ngerasa tertekan gitu, Mbak. Ya, walaupun sebenarnya saya juga pengen kayak teman-teman, udah ada yang sempro, udah nyusun bab 3, bab 2, bab akhir itulah pokoknya. Iya, saya paham banget Mbak Mei apa yang Mbak Mei ini rasakan. Nah, pasti itu Mbak Mei itu merasakan kayak tertekan, terus kepikiran terus, dan itu akan mempengaruhi pikiran dari Mbak Mei, membuat segalanya itu tampak seperti membingungkan. Oke, baiklah. Mungkin nanti saya akan sedikit membuka bagaimana solusinya. Nanti kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. Nanti kita selesaikan dengan cara teknik konseling. Nah, kita akan bermain peran bersama untuk memecahkan permasalahan ini.
Nah, mungkin langsung saja ya kita bisa praktekin. Sebelum saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara bermain peran ini, juga untuk menemukan permasalahannya. Nanti Mbak Mei berperan sebagai diri Mbak Mei terlebih dahulu, kemudian Mbak Ningtyas berperan sebagai orang tua Mbak Mei yang memberikan dorongan supaya ayo cepat segera selesai. Nah, setelah itu, setelah nanti Mbak Mei dan Mbak Ning bertukar peran, Mbak Mei sebagai orang tuanya dan Mbak Ning sebagai diri Mbak Mei. Apakah layanan konseling ini bisa dilakukan bersama? Iya, Mbak, bisa. Oke, sekarang kita bermain peran yang pertama ya. Peran pertama, Mbak Mei sebagai diri Mbak Mei sendiri. Apa yang Mbak Mei rasakan dan Mbak Ning menjadi orang tuanya. Orang tua dari Mbak Mei berperan sebagai ibu nanti tujuannya supaya suatu perilaku Mbak Mei ini bisa diubah sesuai dengan pandangan Mbak Mei sendiri. Mari kita memulai prakteknya sekarang. Mei, ayo kamu kerjain skripsi teman-temanmu itu loh udah pada selesai, udah pada sempro, udah pada revisian. Kamu kapan? Udah mau semester 7, harus cepat-cepat. Nanti kamu di DO gimana? Ya, judul aja belum gimana mau lanjut coba. Nah, kamu itu harusnya malu sama teman-teman kamu, udah mulai. Masa kamu masih diam? Nah, di dalam tahap ini nih, kamu tuh harus bisa maju ke tahap selanjutnya kayak teman-teman, biar nanti bisa lulus. Ini kan udah semester 7, nanti takutnya kamu malah di DO. Ya Bu, ini juga berusaha biar cepat-cepat dapat judul, terus lanjut bab 1 dan Oke, baiklah Mbak Mei jadi seperti itu ya. Mbak Mei bisa menjiwai rasanya gimana ketika mendapatkan hal dorongan seperti itu ya. Itu perilaku yang pernah Mbak rasakan. Sekarang gantian posisi. Mbak Mei sebagai orang tuanya dan Mbak Ningtyas sebagai diri Mbak Mei sendiri. udah semester 7 ya. Ayo skripsian, lihat deh teman-teman kamu udah pada skripsian loh. Kamu belum sih, nyantai-nyantai. Nanti ketinggalan teman-teman kamu. Nanti teman-teman kamu udah wisuda, kamu masih revisian lagi. Iya, Bu. Ini juga aku sebenarnya sedang memikirkan bagaimana sih proses saya untuk menemukan judul penelitian saya. Kemudian saya juga mencari permasalahan penelitian yang untuk nanti dijadikan sebagai judul. Aku tuh sebenarnya juga masih bingung, Bu. Makanya aku belum berada dalam tahap skripsi. Tapi ini aku lagi memikirkan kok, Bu. Soalnya aku juga sambil bekerja. Aku insya Allah mau menyusul teman-teman ya. Walaupun aku prosesnya masih dari sini, udah ketinggalan jauh dari teman-temanku. Tapi di sini aku juga memohon doanya, Bu, supaya segala urusan saya itu dilancarkan dan saya itu segera mendapat akses dari dosen dan semoga saya itu mendapat judul yang saya inginkan sesuai dengan hati saya. Mohon doanya juga ya, Bu. Saya juga sebenarnya pengen ngabulin harapan-harapan Ibu supaya saya tuh nggak terlalu lama kuliahnya. Iya, asal kamu tuh harus benar-benar diperhatiin ya untuk kuliahnya. Jangan sampai kamu ketinggalan sama teman-teman kamu. Nanti kalau di DO kan malah jadi masalah gitu. Iya, Bu, maaf. Insya Allah nanti aku akan segera melakukan tahap itu. Tapi saya butuh doa dan juga bimbingan dari Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, seperti itu ya Mbak Ning. Kita kan tadi sudah melakukan bermain peran yang bisa memandang sudut pandang sebagai posisi ibu dan Mbak Mei juga bisa merasakan pada sudut pandang sebagai diri sendiri. Apakah sekarang Mbak Mei sudah bisa merasakan keterbukaan dari kedua sudut pandang tersebut? Iya, Mbak. Udah lebih baik. Jadi sekarang pikirannya sudah mulai terbuka ya Mbak? Alhamdulillah sudah, Mbak. Jadi saya bisa lebih memahami sebenarnya ibu saya ini nih khawatir kalau saya ini ketinggalan sama teman-teman yang udah wisuda. Takutnya juga saya kalau di DO.
Sebenarnya bukan masalah pengen mendorong Mbak Mei dan memberikan penekanan, tapi lebih pada rasa sayangnya. Mbak Mei harus tetap semangat dan semoga segala urusannya dilancarkan dan cepat mendapatkan judul permasalahan untuk dijadikan judul skripsi. Ya Mbak, terima kasih ya untuk sesi konseling ini. Saya jadi merasa lebih lega dan juga sedikit mendapat pencerahan. Saya juga tahu saya ini harus menyelesaikan permasalahan yang saya alami ini seperti apa. Dan terima kasih untuk Mbak Ning juga yang sudah mau berperan menjadi orang tua saya. Ya, sama-sama, Mei. Baiklah, dari pendapat semuanya, sepertinya kalian sudah paham untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan melalui teknik role play atau bermain peran. Dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan sudah 60 menit kita melakukan konseling. Baiklah, saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, sama-sama.